teman-teman semua, bertemu dengan saya Jen Bedu di Simanjuntak, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pengaktualisasian Nilai-nilai Integritas sebagai upaya dalam pencegahan perilaku korupsi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa saja nilai-nilai integritas itu, terlebih dahulu harus kita pahami dulu apa makna dari integritas itu sendiri. Nilai integritas merupakan keselarasan antara pola pikir, perasaan, tingkah laku yang sesuai dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 jenis integritas. Yang pertama adalah integritas inti, yang kedua adalah integritas etika, dan yang terakhir adalah integritas sikap. Sebelum lebih jauh kita bahas tentang nilai-nilai integritas itu, sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu korupsi. Menurut teman-teman, korupsi itu apa ya? Contohnya ya, kayak pada umumnya ya, kita tahu korupsi itu berarti seseorang yang mengambil keuntungan dari apa yang ada. Korupsi itu adalah sesuatu hal yang diambil yang bukan hak milik dia. Contohnya seperti uang dan sebagainya. Itu kayak menaikkan harga atau mengambil sebagian besar dari hal yang harusnya dikumpulkan. Misal kayak kita harusnya beli gula nih 1 kilo, itu kita naikin harganya 14 dan seharusnya 12, ya itu banget nih korupsi. Jadi teman-teman, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Lalu, bagaimana pencegahannya? Salah satu pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai integritas. Halnya yang telah saya jelaskan di awal pertama tadi, bahwa nilai integritas ada 3, yaitu integritas inti, integritas etos kerja, dan yang terakhir adalah nilai integritas sikap. Nah, pada yang pertama kali ini kita akan membahas nilai integritas inti. Nilai integritas inti terbagi atas 3, dan yang pertama adalah jujur. Menurut kamu, jujur itu apa sih? Menurutku sih itu jujur itu ya sikap gak bohong gitu. Jadi dia tuh sikapnya itu apa adanya gitu loh. Jangan ada menutupi apa-apa. Jujur adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Seseorang yang jujur adalah konsisten dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dilakukan, satu kata dan satu perbuatan. Salah satu cara berintegritas adalah aktif memberikan info adanya dugaan ketidakjujuran yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Integritas inti yang kedua ialah tanggung jawab. Menurut kamu, apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab merupakan suatu hal atau tugas yang diberikan atau dibebankan kepada kita. Ya harus itu juga sih. Ya harus dilaksanakan dan wajib. Itu merupakan pengertian dari tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan. Mereka juga yang amanah dan dapat diandalkan. Pemimpin masa depan adalah mereka yang melakukan sesuai yang dikatakan, mengakui kesalahan dan tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Nilai integritas inti yang terakhir ialah disiplin. Menurut kamu, disiplin itu yang seperti apa sih? Disiplin itu adalah tindakan yang dilakukan mengikuti segala peraturan yang sudah ditetapkan, baik dimanapun kita berada, keluarga ataupun disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu.
Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. Kepribadian disiplin perlu dimiliki oleh anggota masyarakat. Jika semua berjalan sesuai yang direncanakan dan komitmen tinggi untuk taat pada perencanaan yang telah dibuat, korupsi tidak akan pernah terjadi. Nilai integritas yang kedua ialah nilai etos kerja. Nilai etos kerja terdiri dari 3, dan yang pertama ialah mandiri. Apa sih itu mandiri menurut kamu? Mandiri itu menurut aku ya suatu hal yang sangat-sangat sangat-sangat menjadi pembelajaran bagi siapapun, karena mandiri itu tergantung diri kita sendiri gitu. Kita mandiri dari hal apa ini, dari hal kita ingin hidup sendiri. Hidup sendiri itu bukan berarti kita nggak punya teman tapi kita belajar untuk menghandle diri kita sendiri dalam keuangan, dalam hal apapun, mampu memproses diri kita dalam segala hal apapun, dan mampu mengendalikan diri kita dalam segala hal apapun. Diri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Apapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pribadi mandiri siap dan berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijak. Selain itu, pribadi yang mandiri akan berani mengurangi ketergantungan hidup dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatan sendiri. Nilai etos kerja yang kedua ialah kerja keras. Apa sih kerja keras itu menurut kamu? Kerja keras itu suatu hal yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan suatu hasil dari tindakan atau pekerjaan yang menurutnya itu udah baik. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Apapun langkah Anda di masa depan, bukan tingkat IQ atau IPK sempurna yang menjadikanmu sukses, tapi sesuatu yang disebut grit, sebuah tekad yang dilakukan dalam jangka waktu panjang, kata Angela Lee Doward. Nilai etos kerja yang terakhir ialah sederhana. Apa sih sederhana itu menurut kamu? Sikap yang memang tulus, apa adanya gitu. Oke, berani. Sederhana adalah sikap tidak banyak seluk-beluknya atau kesulitan dan sebagainya, tidak banyak pernik, lugas. Adapun kesederhanaan merupakan hal, keadaan atau sifat sederhana. Sederhana bukan berarti hidup miskin atau kikir, namun hidup sederhana adalah hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Kualitas yang terakhir ialah nilai sikap. Nilai sikap yang pertama ialah berani. Apa sih berani itu menurut kamu? Menurut aku, berani itu adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tanpa rasa takut, menerima resiko yang akan dihadapi kedepannya apapun yang akan dia lakukan. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani tidak akan takut menghadapi musuh. Demikian juga orang yang berani adalah mereka yang berani melaporkan terjadinya ketidakjujuran dan korupsi di sekitarnya. Sikap nilai integritas yang kedua ialah peduli. Menurut kamu peduli itu seperti apa sih? Peduli itu kayak adanya rasa simpati kepada sesuatu atau orang. Adil. Peduli memiliki arti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Adapun kepedulian berarti perihal sangat peduli, sikap mengindahkan atau memperhatikan. Dan dengan kepedulian, kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk, sebelum pada akhirnya bersama-sama merealisasikan tujuan sejati kita semua. Nilai sikap integritas yang terakhir ialah adil. Menurut kamu adil itu yang seperti apa sih? Adil, bertindak adil itu sesuai peraturan dan tidak memandang bulu. Adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Selain itu,
adil biasa diartikan sebagai berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran. Orang yang adil selalu bersikap imparsial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Nah, teman-teman, jadi udah pada tahu dong apa aja nilai-nilai integritas itu? Ada itu jujur, tanggung jawab, adil, dan juga kerja keras, dan masih ada lagi selain itu. Nah, teman-teman semua, kalau kita bisa menerapkan sikap-sikap integritas itu, dapat mengerjakannya dengan baik, tentu kita bisa dong menghindari hal-hal atau perilaku korupsi sejak dini, seperti korupsi waktu, korupsi mengenai sebuah kegiatan atau di organisasi, korupsi uang, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat teman-teman pahami dan dapat teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.